Shalom jemaat Tuhan, kita bertemu lagi di ibadah pekan ini. Mari sebelum kita memulai ibadah kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami sepanjang minggu ini Bapa. Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang perkasa Tuhan, Allah yang hebat Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bapa, pada hari ini kami kembali lagi berkumpul bersama-sama di rumah kami masing-masing, dimanapun kami berada. Kami mau memuji, menyembah nama-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Mari Tuhan, Engkau yang beracara di rumah kami, di tempat kami, dimanapun kami melaksanakan ibadah ini Bapa. Engkau yang bertahta, Engkau yang memimpin ibadah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami rindu merasakan kesembuhan, kami rindu merasakan sukacita yang baru pada hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Para jemaat yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Jemaat Tuhan, kita mau bersukacita pada hari ini, amin. Amin. Kita percaya, Dia adalah Allah yang tak tertandingi. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Tidak ada yang menandingi Engkau Tuhan. Tidak ada yang setara dengan-Mu Bapa. Kau Yesus yang hebat. Mari bersama-sama kita katakan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Haleluya, Allah yang hebat. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan tak ada. Kerajaannya terbesar tak akan tergoyahkan. Semua pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan sungguh tak tertandingi. Setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Kerajaan-Mu kekal Tuhan. Jemaat Tuhan sorakan haleluya. Sekali lagi sorakan haleluya. Sungguh tak tertandingi. Sungguh tak tertandingi. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan. Tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Sungguh tak tertandingi. Ya Tuhan, tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Ya jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Haleluya. Kerajaan-Mu kekal.
menyatakan, Tuhan, kami mengasihi Engkau. Kami mengasihi Engkau, Yesus. Kami mau renungkan firman-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Kami mau mencintai firman-Mu lebih lagi, ya Bapa. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau, Yesus. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus. Engkau, Yesus, dengan
Shalom, mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala Jemaat dan Jemaat GBI Cibubur Junction atas undangannya kepada saya menyampaikan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan khotbah, nas yang daripadanya kita akan membahasnya terambil dari Injil Matius. Namun di tengah-tengah nanti, saya akan mengambil beberapa buah ayat dari Injil Markus dan Injil Lukas. Tentu saja pada kisah yang sama. Saudara, kebanyakan kita mungkin pernah membaca tulisan ini. Hati-hati, banyak anak-anak. Membaca tulisan ini otomatis kita yang sedang berkendara akan lebih berwaspada. Kenapa? Sebab biasanya anak-anak itu seenaknya mereka. Anak-anak itu biasanya berperilaku semaunya. Contohnya sembarangan menyeberang jalan. Yang akan menyebabkan orang lain, dalam hal ini pengendara, bisa menabrak mereka. Konyolnya, saudara sekalian, jika ada anak yang tertabrak misalnya, maka yang sering dipersalahkan dan yang harus mengganti rugi bukan keluarga si anak, melainkan si pengendara. Namun bagaimana saudara sekalian, jika tulisan ini tergantung di pintu masuk gereja dengan sebuah keterangan di bawahnya? Kebanyakan anggota jemaat di sini orang Kristen lama. Saudara, setiap orang Kristen itu diproyeksikan, dimaksudkan Allah untuk menjadi mempelai wanita Kristus. Ini juga yang menjadi visi dari gereja Anda. Mempersiapkan jemaat sebagai mempelai Kristus. Saudara, mempelai itu haruslah orang yang dewasa. Minimal orang yang mau konsisten belajar untuk menjadi dewasa. Anda yang sudah menikah akan mengerti betul hal ini. Menikah dengan orang yang kekanak-kanakan, itu katanya sesuatu, saudara ya, sesuatu. Saudara, menurut kitab suci, kanak-kanak rohani atau orang yang kerohaniannya tidak terbangun, itu disebabkan oleh karena kesalahan dalam cara mendengar firman Allah. Kesalahan dalam cara mendengar firman Allah. Tema khotbah yang diberi kepada saya oleh gereja saudara adalah membangun manusia rohani. Kita akan membaca dua bagian dari kitab suci. Bagian pertama dari Matius 13 ayat 1-9 dan 13 ayat 23. Namun bagian yang 13 sampai 23 akan kita baca nanti ya, seiring dengan pembahasan-pembahasan, mengingat durasi yang terbatas saudara sekalian ya, karena ini tele ibadah jadi durasinya lebih singkat. Matius 13, pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Bagian yang kedua kita akan membacanya di layar, saudara. Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Saudara, mari kita ketahui lebih dahulu dua hal berikut ini. Yang pertama, saudara sekalian, benih yang dimaksud adalah firman Allah. Firman Allah. Dalam Lukas 8 ayat 11 dikatakan benih itu ialah firman Allah. Yang kedua, saudara sekalian, Tuhan Yesus di sini bukan sedang berbicara soal penginjilan, bukan soal penginjilan, namun soal firman Allah alias khotbah. Keempat jenis pendengarnya adalah orang Kristen, bukan orang non-Kristen. Saudara, mari perhatikan cara petani waktu itu menabur benih. Petani waktu itu mengenakan ikat pinggang, masing-masing di kiri dan kanan dari pinggangnya. Ditaruh pada ikat pinggang, kantung itu ditaruh pada ikat pinggang, maksud saya begitu saudara sekalian. Lalu petani itu akan berjalan lurus. Dalam beberapa langkah ia berhenti, ia mengambil benih dengan tangan kanan dan tangan kirinya, lalu benih tersebut dilempar dengan segenap kekuatannya ke samping, saudara. Kemudian dia berjalan lurus lagi beberapa langkah
untuk selanjutnya kembali melempar benih. Diambil dengan tangan kiri dan kanannya, lalu dilempar sekuat tenaga ke kiri dan ke kanannya, saudara sekalian. Jika ia sudah mentok, ia akan berpindah jalur dan melakukan hal yang sama lagi, seperti tadi, saudara sekalian. Hingga seluruh lahannya terbenihi dengan baik. Ketika petani itu menabur, benih itu jatuh di 4 tempat yang berbeda, saudara. Ya, dilempar begitu, benih itu jatuh di 4 tempat yang berbeda, kata firman Tuhan. Saudara, jenis firman atau jenis pendengar firman yang pertama adalah orang Kristen yang keras, orang Kristen keras. Ayat 4, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Artinya, ayat yang ke-19, setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Saudara, jalan yang dimaksud ialah pematang. Pematang adalah tanah yang keras untuk orang berjalan di sekitar atau di antara, di tengah-tengah sawah, saudara sekalian. Ya, jalan yang keras, pematang. Saudara, firman Allah tidak bisa masuk karena hati si pendengar keras. Saudara, firman Allah tidak bisa masuk kepada seseorang bukan karena intelektual orang tersebut rendah, bukan. Tapi karena hati yang keras, bukan pada intelektual si pendengar yang rendah. Buktinya, saudara, ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat, apakah mereka kurang berintelektual? Sama sekali tidak, bukan? Namanya saja ahli-ahli Taurat. Intelektual mereka tidak rendah. Namun, hati mereka keras. Hati mereka keras, saudara sekalian. Hingga mereka membenci Kristus, membenci Yesus, dan klimaksnya adalah menyalibkan Yesus Kristus. Saudara, orang Kristen, jika hatinya terus-menerus keras, itu bukti ia belum terima penebusan Kristus, saudara. Orang yang hatinya terus-menerus keras, bukti bahwa ia belum menerima penebusan Kristus. Lukas 8, yang jatuh di pinggir jalan itu, ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Tipe yang kedua, saudara sekalian, adalah orang menerima firman karena keuntungan diri. Ayat 5 dan 6, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Ini artinya, saudara, ayat 20 dan 21. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Saudara, tanah yang kedua adalah tanah yang di bawahnya masih terdapat bebatuan. Jadi petani itu kalau mau menanam, dia bersihkan batu-batu yang ada di bawah tanahnya. Tapi mungkin karena waktu itu ya, keberadaan akan alat itu kurang ya. Jadi ya bisa aja masih ada batu-batu yang ada. Tanah yang kedua adalah tanah yang di bawahnya masih terdapat bebatuan. Sehingga akar tidak bisa bertumbuh ke bawah. Akar tidak bisa bertumbuh ke bawah dan hanya menumbuhkan tanaman itu ke atas. Kelihatannya bertumbuh dengan cepat. Memang bertumbuh dengan cepat ke atas. Namun sesungguhnya akarnya lemah. Saudara, ada orang Kristen yang kelihatannya menggebu-gebu menjadi orang Kristen. Menggebu-gebu itu sendiri baik adanya, ya. Punya hati roh yang menggebu-gebu, yang menyala-nyala kata kitab Roma. Itu bagus, itu baik adanya. Namun, ia menggebu-gebu, saudara, karena ia mendapat pengalaman spektakuler. Ia mendapat pengalaman spektakuler, disembuhkan dari sakit penyakit misalnya, dihindarkan dari malapetaka misalnya, dijamah di sebuah retreat, dan lain sebagainya. Saudara, pengalaman spektakuler itu sendiri, pengalaman spektakuler itu memang dari Tuhan, Namun seharusnya orang Kristen tersebut meneruskannya dengan menekuni kitab suci, agar pemahamannya tentang Allah itu utuh, saudara. Nah, saudara, Kristen jenis ini, karena imannya tidak berakar pada penebusan Kristus, tidak akan setia. Orang yang tidak berakar pada penebusan Kristus, ia tidak akan setia. Musuh Kristen jenis ini adalah penindasan atau penganiayaan, ayat 20 dan 21. Di Indonesia misalnya, saudara sekalian, orang Kristen itu bisa diejek, bisa dicemooh. Ada seorang dosen saya, saudara sekalian. Sewaktu kecil, dia tinggal di sebuah daerah, ya, daerah kecil lah, ya, sebutlah perkampungan, saudara sekalian.
Yang mayoritas itu bukan etnisnya dan bukan agama Kristen, saudara. Ya. Nah, saudara dosen saya ini waktu kecil sudah berbaur dengan anak-anak sebayanya. Bermain loh, saudara, bukannya enggak. Ya, meskipun dia beda agama, beda etnis, tapi dia berbaur dengan anak-anak mayoritas di sana, ya, anak-anak sebayanya, saudara. Namun masih ada aja, kata dosen saya, anak-anak yang sering mengejek kalau lewat depan rumahnya, saudara sekalian. Dan ngejeknya ini kasar, ya, ngejeknya ini kasar. Saya kutip perkataan beliau, saudara sekalian. Yesus, biar kamu mampus, dikakus, saudara, ya. Seperti itu, saudara sekalian. Ya, padahal sudah berbaur, saudara. Saudara sebagai orang Kristen lagi, kita bisa saja berkesulitan. Sebab ada asas-asas yang tidak boleh kita langgar. Kita jadi tidak terlalu kaya. Misalnya, karena kita mau berlaku jujur. Termasuk, saudara sekalian, penindasan dan penganiayaan oleh pandemi. Oleh pandemi ini, saudara, yang entah kapan berakhir, saudara. Ini semacam penindasan, ini semacam penganiayaan, saudara sekalian. Ya, apakah kita tetap mau setia pada Tuhan? Saudara, jenis tanah yang ketiga adalah pendengar yang berdiri di dalam dua perahu. Pendengar yang berdiri di dalam dua perahu. Ayat 7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Artinya, ayat yang ke-22, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran. Teks Yunaninya artinya perhatian terhadap. Ya, lalu kekhawatiran, teks aslinya perhatian terhadap dunia ini. Dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ayat Markus 4 ayat 18 sampai 19 ya, ayat-ayat yang paralel, saudara. Tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu. Lukas 8. Dalam pertumbuhan selanjutnya, mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Saudara, jenis yang ketiga ini adalah jenis pendengar yang hatinya tidak terpaut 24 jam pada Tuhan Allah, saudara. Tidak terpaut 24 jam hatinya kepada Tuhan Allah. Namun pada kesehariannya, hatinya terpaut pada materi, hatinya terpaut pada kekayaan, hatinya terpaut pada harta, saudara. Orang jenis ini, pendengar jenis ini, saudara, pendengar khotbah jenis ini, menaruh rasa amannya pada materi, ya, pada materi. Jadi tidak jauh berbeda dengan banyak orang dunia, saudara. Pulang kantor misalnya, main game, nonton, baca bacaan yang lain. Ketika waktunya saat teduh, ngantuk. Udah ngantuk. Tuhan tahulah saya dari pagi kerja cari nafkah buat siapa? Ya buat keluarga juga. Tapi waktu pulang kerja, saudara, ada waktu misalnya. Dia nggak langsung saat teduh. Dia main game. Dia nonton yang lain. Dia baca bacaan yang lain, saudara sekalian. Dan pada saatnya saat teduh, seperti tadi saya katakan, ngantuk. Saudara, hidup ini memang harus nikmat. Hidup itu sendiri memang harus nikmat, saudara. Kenapa? Karena Allah menciptakan manusia itu kan untuk memuliakan Dia dan menikmati Dia. Kita diciptakan Allah untuk memuliakan Allah dan menikmati Dia. Namun saudara sekalian, berkat itu tidak melulu materi. Berkat itu bukan melulu materi. Sebab itu saudara sekalian, hanya menjunjung kenikmatan tanpa juga menyangkal diri dan memikul salib, membuat manusia rohani kita tidak terbangun. Cuma menjunjung kenikmatan tanpa menyangkal diri dan juga memikul salib, membuat manusia rohani kita tidak terbangun. Materi jangan dipakai hanya untuk kenikmatan diri saja. Namun materi juga harus dipakai. Materi harus dipakai juga untuk memperluas kerajaan Allah di bumi ini. Lukas 8 misalnya. Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil kerajaan Allah. Yohana istri Kuza, bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan Yesus dengan apa? Dengan kekayaan mereka, dengan materi yang ada pada mereka. Dan yang keempat, jenis pendengar yang keempat adalah pendengar yang mendengar firman dengan hati, saudara. Ayat 8. Sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Artinya, ayat 23,
Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Lihat versi Lukas. Yang jatuh di tanah yang baik itu, Lukas 8, ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah. Saudara, mengapa orang jenis ini bisa berbuah? Mengapa? Karena dia mendengarkan khotbah, mendengarkan firman dengan hati. Dengan hati, saudara. Saudara, di dalam sebuah perikop, jika sebuah kata itu muncul hingga 3 kali, maka kata itu menjadi penekanan. Ya, dalam perikop, jika ada kata yang sama ditulis 3 kali, maka kata itu menjadi penekanan dalam perikop itu. Saudara, kata mendengar di versi Injil Matius itu ada 14 kali, saudara. 14 kali ditulis. Padahal, saudara sekalian, audiens Yesus tidak tuli. Audiens Yesus tidak tuli. Ya, ada juga yang tuli sih ya, 1-2. Buktinya kan Tuhan Yesus pernah ya menyembuhkan orang yang tuli, tunarungu, saudara sekalian ya. Tapi secara umum kan, audiens Yesus kagak tuli, saudara sekalian. Tapi kata mendengar ditulis 14 kali di Injil Matius. Berarti, saudara sekalian, mendengar yang dimaksud bukan sekadar dengan telinga fisik. Bukan sekadar dengan telinga fisik. Arti mendengar adalah mengerti dengan hati. Mengerti dengan hati artinya dilanjutkan dengan melakukan. Itu dia, saudara. Mendengar khotbah, mendengar firman dengan hati adalah kita mengerti dengan hati yang dilanjutkan. Nah, ini dia. Yang dilanjutkan dengan melakukan apa yang sudah kita dengar barusan, saudara. Dan bangsa Israel tidak melakukan ini. Ayat 15. Hati bangsa ini telah menebal. Menebal artinya susah ditembus. Bangsa Israel dengar khotbah, tapi nggak dengar dengan hati. Hati mereka susah ditembus. Susah ditembus, saudara sekalian. Dan betul saja, bukan? Mereka justru menyalibkan Kristus, anak Allah. Mereka salibkan, saudara. Saudara, mendengar firman itu memakai hati. Memakai hati. Hati yang mau taat. Ini jenis Kristen yang sudah mengalami penebusan Kristus. Sekali lagi, ini jenis Kristen yang sudah mengalami penebusan Kristus. Sehingga ia mendengar firman, mendengar khotbah dengan hati, saudara. Ia akan mengenali dosanya. Ia akan menyesali dosanya. Ia akan mengakui dosanya. Ia akan meninggalkan dosanya. Inilah yang menyebabkan kerohaniannya terbangun. Kerohaniannya terbangun. Dan karenanya ia pasti berbuah. Pasti berbuah. Saudara, buah dalam pandangan Allah bukan hanya soal angka. Bukan hanya soal bilangan, saudara. Saudara, kita lihat penulisan dalam ketiga versi ini soal buah. Ya, soal buah. Versi Matius. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ya, saudara lihat cara penulisan versi Matius, 100, 60, 30. Menurun, ya. Bergradasi turun, saudara sekalian. Versi Markus, pasal 4. Yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Saudara lihat penulisan versi Markus, 30, 60, 100, meningkat. Versi Matius menurun, saudara. Versi Markus menaik. Lihat versi Lukas, pasal 8. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Nggak disebutkan persentasenya, saudara sekalian. Nggak disebutkan 30, 60, 100, nggak disebut. Cuma ditulis aja, berbuah dalam ketekunan. Berapa? Ya, tergantung kedaulatan Tuhan. Saudara, buah di mata Allah. Buah di mata Allah. Utamanya, sejatinya, bukan angka, namun perubahan hidup. Perubahan hidup. Perubahan hidup adalah tanda dari kerohanian yang senantiasa bertumbuh. Perubahan hidup itu tanda dari kerohanian yang senantiasa bertumbuh. Saudara, kata senantiasa bukan berarti nggak pernah salah ya. Kata senantiasa bukan berarti kita ini nggak pernah kalah, nggak pernah salah, nggak pernah gagal, nggak pernah keliru, bahkan nggak pernah berdosa. Bukan, saudara sekalian. Ya, bukan seperti itu. Saudara, perubahan menyerupa
dengan Kristus. Itu akibat kita mengasihi Ia dan firman-Nya dengan hati. Mengasihi Kristus dan firman-Nya dengan hati. Dengan cinta, saudara. Dengan cinta. Bukankah kemempelaian sejati tidak pernah bisa dipisahkan dari hati yang mencinta, hati yang saling mencinta, saudara? Itulah kemempelaian yang sejati, bukan? Yohanes 14. Jikalau kamu mengasihi aku, ayat yang ke-15, kamu akan menuruti segala perintahku. Kalau kamu mengasihi aku, ngakunya, nyanyinya begitu, cinta Yesus, kamu pasti akan menuruti segala firmanku, habis kamu dengar khotbah, habis kamu dengar firman, sekeluarnya kamu dari gedung gereja. Kamu pasti akan menuruti segala perintahku. Tentu saudara sekalian, mencapai segala di sini ya, segala perintahku ya, mencapai segala di sini bukan sulap, bukan sekejap, namun perjalanan seumur hidup bersama Kristus. Haleluya. Haleluya, saudara sekalian. Mencapai segala perintah. Bukan sulap, bukan sekejap. Namun perjalanan seumur hidup bersama Kristus itu sendiri. Bersama Kristus itu sendiri, saudara sekalian. Saya mau tutup khotbah saya dengan satu bagian berikut ini. Tadi kita baca Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Saudara, arti dari ayat ini adalah firman memberkati pendengar yang mau menaati, atau justru firman menjadi bahan penghakiman bagi pendengar yang tidak mau taat. Ini artinya, saudara. Dulu mungkin ada orang Kristen yang mengerti, oh, apa yang diucapkan itu nggak akan kembali dengan sia-sia loh. Loh, gitu ya. Kok tetap ya dia nggak bertobat ya, begitu ya. Kok tetap ya bangsa Israel kok tetap nggak bertobat ya. Katanya nggak akan kembali dengan sia-sia. Nah, itu cara pengertian yang kurang tepat. Pengertian atau mengerti dengan tepat, Yesaya 55 ayat yang ke-11 ini, saudara, adalah begini sekali lagi. Firman akan memberkati pendengar yang mau menaati. Atau justru firman akan menjadi bahan penghakiman bagi pendengar yang tidak mau taat. Jadi firman itu yang sudah dikeluarkan dari mulut Allah nggak akan kembali dengan sia-sia. Betul. Dia memberkati pendengar yang mau taat, tapi juga atau menjadi bahan penghakiman bagi pendengar yang tidak mau taat. Benar, tidak akan kembali dengan sia-sia. Mantap. Saudara pendengar firman dalam keempat jenis tanah tadi, semuanya orang Kristen. Semuanya mendengar khotbah, semuanya mendengar firman. Dari 4 jenis tanah, ternyata hanya 1/4 saja. Hanya 1/4-nya saja. Hanya 25%-nya saja, saudara. 25%-nya saja yang mendengar dengan hati. 75% yang lainnya enggak. Tentu ini persentase kasar ya. Persentase kasar. Ini bukan matematis loh ya. Oh, yuk kita hitungin yuk di gereja yuk. Yang datang 100 orang, berarti yang 25 nih baik, 75 enggak. Bukan saudara, bukan. Ini menunjukkan, ini hanya persentase kasar, saudara. Persentase kasar. Namun menurut saya, ini peringatan yang sangat serius. Peringatan yang sangat serius. Betapa tidak sedikitnya pendengar khotbah sama-sama di gedung yang sama, dengar khotbah yang sama. Tapi betapa sedikitnya orang yang benar-benar merespons dengan mendengar dengan hati yang mencintai Tuhan. Yang habis mendengar disusul dengan melakukan dengan setia. Tentu dengan kekuatan Kristus itu sendiri, kekuatan Kristus itu sendiri, saudara. Ini peringatan serius buat kita, saudara sekalian ya. Angka tadi ya, 25, 1/4, 1/4 ya. 25%-nya saja, saudara sekalian. Ini peringatan serius. Bukankah Yesus pernah ngomong begini dalam Matius 22 ayat 14? Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Saudara, beberapa orang Kristen sudah mendengar perumpamaan ini sejak sekolah minggu. Sudah mendengar perumpamaan ini sejak sekolah minggu, saudara sekalian. Namun pertanyaannya kita sekarang nih, yang sudah ya umur sekian lah sebut ya, yang sudah pernah mendengar perumpamaan ini sejak sekolah minggu, puluhan tahun yang silam. Bagaimana perubahan hidup kita?
Bagaimana kebangunan manusia rohani kita? Bagaimana keserupaan kita akan Kristus? Bagaimana kecintaan kita? Bagaimana sikap kita dalam melakukan firman Tuhan setiap kali mendengar khotbah? Bagaimana? Saudara, setiap orang Kristen diproyeksikan, dimaksudkan Allah menjadi mempelai wanita Kristus. Ini bukan arti biologis, ini simbol keintiman. Ini simbol keintiman, bukan biologis. Namun tidak mungkin, bukan? Anak-anak menjadi mempelai, nggak mungkin. Anak-anak itu seenaknya mereka. Anak-anak itu seenak dirinya, saudara. Dan itulah orang Kristen yang tidak mau bertumbuh rohani. Jadi terus kanak-kanak rohani, saudara sekalian. Tidak mau bertumbuh rohaninya. Namun orang Kristen yang menerima pengampunan Kristus, ia akan mengenali dosanya, ia akan menyesali dosanya, ia akan mengakui dosanya, dan ia akan meninggalkan dosa-dosanya. Yang karenanya, kerohaniannya senantiasa terbangun. Terjadilah perubahan hidup, yakni kian menyerupa dengan Kristus. Sekali lagi, senantiasa di sini bukan berarti nggak pernah salah, nggak pernah kalah, nggak pernah gagal. Bukan. Tapi berjuang terus. Gagal, berjuang terus. Berjuang dengan kekuatan Tuhan. Maka terjadilah sekali lagi perubahan hidup, kian menyerupa dengan Kristus. Kian menyerupa dengan Kristus membuat kita pantas, layak menjadi mempelai wanita Kristus. Bisa bersanding, karena kita juga dewasa, menyerupa dengan Kristus, menyerupa dengan mempelai pria kita. Itulah akibat dari mendengar firman dengan hati, yakni dengan hati yang mencinta pada Kristus dan mencinta pada firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih untuk firman-Mu pada saat ini ya Tuhan. Engkau mengingatkan kami bahwa setelah menjadi orang Kristen, kami wajib bertumbuh. Manusia rohani kami, manusia roh kami harus bertumbuh karena kami mendengar firman yang menjadi asupan, yang menjadi makanan dengan hati kami Tuhan. Setelah kami mendengar firman, sekeluarnya kami dari gedung gereja, ataupun kami sedang bertele ibadah, beronline, setelah kami menyelesaikan kebaktian online atau tele ibadah ini, kami minta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan apa yang sudah kami dengar, ya Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan, kami harus bertumbuh, manusia rohani kami harus bertumbuh, agar kami kian menyerupa dengan Kristus, sehingga kami semakin pantas, semakin layak, bersanding kelak dengan mempelai wanita, dengan mempelai pria kami, yakni Yesus Kristus, ya Tuhan. Intim, dekat dengan Engkau sampai selama-lamanya. Berkati gereja ini Tuhan, berkati gereja ini, berkati Bapak dan Ibu Gembala Jemaat, Bapak Barkah dan Ibu Sari, Tuhan Yesus, bersama dengan anak-anak mereka. Berkati anggota jemaat, dengan keterbatasan seperti ini Tuhan, kami harus beribadah di tempat kami masing-masing, tapi biar kiranya tetap ada spirit, ada semangat beribadah, dan juga tetap mereka menjaga persekutuan dengan sesama saudara seiman. Haleluya. Demi nama Kristus, kami sudah berdoa, mengucap syukur buat firman pada saat ini. Mari angkat tanganmu dan buka hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam nama Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang baik, manis dengan Roh Kudus, kiranya menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha, terus datang menjemput kita ke awan permai, bahkan kekal selama-lamanya. Mari kita semua percaya katakan, amin. Tuhan berkati.